الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا وتفضل علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واتقوه لعلكم تفلحون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Sadaqallahu adzim. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati yang paling dalam, dengan penuh keikhlasan mengawali khutbah di Jumat yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari kita bermohon ke Allah agar salawat dan salam disampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya adalah kelak suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya sebagai umat yang mencintainya di hari ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. 12 Rabiul Awal kemarin sudah kita peringati. Kebanggaan kita atas Maulud dan kebanggaan kita, kegembiraan kita atas Maulid. Maulud tentunya kita bahagia Rasul lahir. Maulid tentunya kita akan gembira karena pada hari kelahiran baginda Rasul. Ekspresi kita macam-macam. Saudaraku, ada satu hal penting yang dibawa oleh baginda Rasul. Salah satu ibadah yang paling urgen, kalau bahasa kerennya titik kulminasi. Titik kulminasi ini kalau ini benar, yang lain ikut benar. Tapi kalau ini salah, yang lain ikut salah. Nah, itu namanya titik kulminasi, mengikat seluruhnya. Apa itu ibadah yang dibawa oleh Rasul? Adalah persoalan sholat. Hari ini saya ajak kita semua merenung. Ulama telah sepakat bahwa di akhir-akhir zaman ini adalah kemaksiatan yang paling terbesar adalah meninggalkan sholat. Dosa yang paling terbesar meninggalkan sholat. Sepakat ulama hari ini maksiat yang paling terbesar itu adalah meninggalkan sholat. Kenapa maksiat yang paling terbesar? Semacam ada konsensus, semacam ada kesepakatan, sama-sama kita ingkar ke Allah. Satu kampung nggak sholat, satu rumah tangga, satu masyarakat nggak sholat, dan itu nggak ada yang berani tegur.
maka semacam ada konsensus kesepakatan bersama untuk sama-sama menentang Allah. Di warung, yang satu ketika azan berkumandang nengok sebelah sana, senyum-senyum, macam ngejek Tuhan aja kita. Demikian juga di desa, demikian juga di sawah. Maka dia ada semacam kesepakatan. Oleh sebab itu ini adalah maksiat yang paling terbesar di muka bumi Allah ini hari ini. Dan tanyalah sama yang nggak sholat itu muslim. Iya. Oh, kenal dia nggak sama Allah? Kenal, Tuhannya Allah. Tanya dia. Kita tanya, Bapak tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa besar? Tahu. Tahu nggak kalau nggak sholat itu bencana, datang Allah murka? Tahu. Giliran ditanya, kenapa nggak sholat? Jawabannya hehehe. Lagi-lagi kadang-kadang macam ngejek Tuhan kita. Benar, maha suci Allah. Padahal muslim. Rasul ingatin kita dalam konteks ini. Kata Rasul, mathalus sholata fiddin kamasalir raksi fil jasadi. Perumpamaan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala, seperti perumpamaan kepala pada jasad seseorang. Ini para mufassir hadis itu semua sepakat. Apa maknanya? Kalau orang nggak punya kepala, itu nggak ada kemungkinannya untuk hidup. Nggak punya tangan, masih kemungkinan nggak kita hidup? Masih. Nggak punya hidung, masih kemungkinan kita hidup? Masih. Nggak ada kaki. Tapi kalau sudah nggak ada kepala, orang tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Bisa jadi seorang muslim hilang Islamnya karena meninggalkan sholat itu tadi. Tuh. Makanya Rasul dilanjutkan di dalam sebuah hadisnya, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Kata Rasul, batas antara seseorang dengan kafir, dengan syirik, dengan kafir, dengan kufur, dengan kafir itu ya sholat, meninggalkan sholat. Imam An-Nawawi menggarisbawahi apa artinya? Orang kalau sudah nggak sholat pasti dia kufur. Orang kalau sudah nggak sholat pasti dia syirik. Orang kalau dia sudah kufur, sudah syirik, maka pasti dia kafir. Ini Imam An-Nawawi. Sebab ada hadis lagi. Ini hadis ini menguatkan dalil-dalil tadi. Kata baginda Rasul, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-sholah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik ya sholat. Begitu kita meninggalkan sholat, kata Rasul, maka kafirlah dia. Allahu Akbar. Islam itu kata Rasul dibangun di atas 5 fondasi. Ada syahadat, ada zakat, ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya. Dibangun 5. Artinya 5 kalau lengkap kita bisa pegang apa saja. Kalau lengkap kita bisa pegang apa saja. Hilang satu, seorang muslim yang nggak ada hajinya masih pantas nggak disebut muslim? Masih. Ini HP nggak jatuh, masih ada. Seorang muslim yang nggak zakat masih bisa nggak disebut muslim? Masih. Ini Islamnya nggak jatuh, HP-nya masih bisa dipegang.
nggak puasa masih pantas nggak disebut muslim? Masih. Tinggal dua, syahadat dengan sholat. Tapi kalau ini lepas, demi Allah Islamnya jatuh, selesai urusan. Makanya kadang-kadang di kampung ada orang nggak sholat, begitu dia meninggal agak berat kita pikir. Kita sering ke masjid, sementara yang mati, yang meninggal ke masjid pun nggak pernah. Kita yang paling khusyuk doain dia, padahal dia ninggalin salat. Kalau dia ninggalin salat, khawatir kita sudah kafir lahir. Kita doain dia sampai nangis-nangis. Allahu Akbar. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, begitulah pentingnya sholat. Sholat itu buat nyenangin Allah apa enggak? Bukan. Satu kampung kita enggak sholat, Allah enggak pernah tegur, enggak turun derajatnya. Satu kecamatan ini sepakat kita enggak satupun yang sholat, Allah enggak akan bakal turun derajatnya. Enggak usah satu kecamatan, satu dunia, ayo kita sepakat enggak sholat, Allah enggak pernah pensiun jadi Tuhan. Allah enggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Salat itu kepentingan kita sama dengan salawat. Salawat itu Rasul enggak butuh. Mau kita salawat mau enggak, Rasul enggak butuh. Dosanya sekarang diampuni, dulu diampuni, surga menantinya. Buat apa? Tapi kita butuh salawat itu. Demikian juga salat, Allah enggak butuh, kita butuh salat itu. Kapan kita butuhnya? Nanti. Sekarang sih enggak belum butuh. Biasa aja. Orang enggak sholat dengan yang sholat biasa aja. Belum lagi kalau kita hubungkan dengan ayat yang tadi Fatih bacakan di awal itu enggak boleh sembarang kita terjemah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata lidzikri fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Allah menyatakan di awal kalimat itu, ngeri kalimat itu saudaraku seiman dan sekeyakinan. Jarang di dalam Al-Quran yang langsung menyatakan innani anallah. Sesungguhnya kata Allah, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembah aku, wa aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau enggak sholat percuma, mau pakai apa, mau sehebat apapun kajian tauhidnya, kalau sholatnya masih tinggal-tinggal diragukan, jangan-jangan bersahadat sama jin. Sholatnya cuma sekali Pak, tapi kalau sudah Jumat dia hilang, katanya sholat di Mekah, di pokok itu dibawa sama jin. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, kan kebetulan sholat yang di dunia di akhirat nanti, saudaraku, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka saya katakan tadi, khatib katakan, kalau sholat kita bagus semuanya aman. Tapi kalau sholat kita nggak bagus, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Mau kecamatan kita ini bagus, gampang sholatnya. Ajak masyarakat sholat jamaah di masjid, nggak tinggal takbiratul ula 40 hari. Apa yang diangkat oleh Allah? Pertama diangkat oleh Allah adalah terhindar dari api neraka. Yang kedua dihindari, diangkat oleh Allah sifat munafik. Nah ini yang paling parah, yang membuat kita kacau kan munafik. Depan kita baik, di belakang kita hancur. Yang paling itu dia, padahal sholat mencegah dia perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat, dia lakukan juga hal-hal yang lain. Dia nggak takut Tuhan, padahal tiap hari dia sembah. Dia
korupsi, dia macam-macam segala macam bertentangan dengan Allah. Tapi dia sholat. Ini yang kemudian oleh ulama. Salah seorang bupati Morowali itu. Ayo 40 hari kita sholat. 40 hari semua masyarakat 40 hari sholat jamaah di masjid dengan tidak tinggal takbiratul ula. Nanti lihat Allah angkat munafiknya itu. Allah hindarkan kita dari neraka. Kalau sudah diangkat munafiknya itu semua nggak ada lagi kejahatan. Kita ada filter. Itu hebatnya sholat. Maka saudaraku, nah di samping itu saudaraku seiman dan sekeyakinan, sholat itu hebat. Kalau ditanya sama anak-anak kita, sholat itu doa. Dari mulai pangkal sampai terakhir itu doa. Masuk iftitah ada doanya, masuk al-fatihah doanya, semua ada doanya. Iftidahnya ada doa. Dan yang paling lengkap, kata ulama, sepakat ulama, ayo siapa saja yang melaksanakan sholat dengan baik, artinya begini, kalau Allah jaga sholatmu atau perbaiki sholatmu, biar Allah perbaiki hidupmu. Kenapa itu bisa terjadi? Dalam sholat itu ada 8 doa, dan ini semua kebutuhan kita. Ayo kita merenung. Masyarakat kita sebagai hamba Allah perlu nggak ampunan? Perlu. Perlu nggak diangkat derajatnya? Perlu. Perlu nggak ditutup aibnya? Perlu. Perlu nggak diberi rezekinya? Perlu. Perlu nggak dihindari dari api neraka? Perlu. Semuanya ada dalam sholat, dan itu terhimpun pada salat, pada doa duduk antara 2 sujud, lengkap sudah di situ. Mau apa kita sama Allah? Mau apa kita? Nah ini ulama, ayo di sini titik fokus renungan kita, mari sama-sama kita merenung. Ini doa kata para ulama interlock, saling mengunci. Satu dengan yang satunya saling mengunci. Kita lihat. Doa antara 2 sujud, doa pertama kita Rabbi ghafirli warhamni, keduanya. Ini duanya saling mengunci. Begitu kita bilang ya Allah ampuni aku, orang sudah diampuni pasti disayangi. Renung nggak kita coba? Hatim aja kita merenung sebentar di sini renung. Kalau kita minta ke Allah Rabbi ghafirli warhamni, orang kalau sudah diampuni dosanya demi Allah akan disayangi oleh Allah. Yang membuat kita nggak disayang Allah itu dosa, saudaraku. Maka kalau kita berdoa Rabbi ghafirli, secara otomatis Allah akan, walaupun nanti kita ulangi Rabbi ghafirli warhamni itu, tapi yang jelas begitu doa pertama dijawab oleh Allah, maka doa kedua dengan sendirinya kita akan disayangi oleh Allah. Interlock, saling mengunci. Doa yang kedua, wajburni warfa'ni, ya Rabb, tutup aibku, sembunyikan kelemahanku. Aku banyak lemah ya Rabb, tutup aibku, sembunyikan. Apa mau katakan? Kalau orang sudah ditutup aibnya, pasti akan diangkat derajatnya. Ini kan persoalan Allah nggak buka aib saja. Coba kalau Allah buka, kasih nampak aib khatib, nggak berani di mimbar, demi Allah. Nggak berani di mimbar ini demi Allah. Khatib tahu berapa khusyuknya khatib sholat, khatib tahu berapa banyak saya khatib baca Al-Quran, khatib tahu berapa ngomongin orang, khatib tahu semua dalam kondisi kelemahan. Kalau Allah buka, demi Allah khatib nggak berani berdiri di mimbar itu. Allah tutup wajibun dia. Allah tutup, begitu Allah tutup aib, maka diangkat derajat. Khatib berani berdiri di hadapan saudaraku seiman dan sekeyakinan. Khatib berani menyampaikan ini semua kata Allah.
Maka kalau Allah sudah tutup aibnya, pasti diangkat derajat. Warzuqni wahdini. Apa hubungannya? Karena ada hadis yang mengatakan kadal fakru ayat aina kufran, bahwa kekufuran, kekafiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Ayyakuna kufran. Kita pergi sholat Jumat, ada rezeki yang kita tinggal di rumah, sholat kita khusyuk. Coba kalau kita belum sholat Jumat, istri kita ngomong, "Bang, nggak ada lagi beras," sholat kita nggak khusyuk. Maka antara rezeki dengan hidayah itu dekat. Tadi Rasul sudah mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa kefakiran itu akan mendekatkan kamu kepada kekufuran. Maka kalimatnya kita minta warzuqni ya Rabb wahdini. Kalau sudah rezeki kita nyambung dengan hidayah. Tapi ada juga orang miskin tapi dia dekat dengan hidayah, itu di antara 10 ada 1. Kebanyakan orang yang kekurangan setiap hari protes. Benar. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, doa yang terakhir masih interlude. Wa'afini wa'fu anni, sehatkan aku ya Allah dan sayangi aku. Enggak lagi minta. Coba kalimatnya sayangi aku, sudah ada tautan kebersamaan, tautan keakraban kita dengan Allah. Masuk. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Rasul di dalam salatnya betul-betul takarrub ila Allah. Apalagi di sujud terakhir itu kan ada doa 3, itu Rasul nggak pernah tinggalin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ini doa nggak pernah ditinggalin oleh Rasul. Belum lagi di tahiyat akhir. Itu adalah tahiyat akhir. Kalau kita lihat sejarah Rasul pada saat dia menjemput salat, itu adalah kalimat-kalimat ketika Allah bersalat, berdialog dengan Rasul. Kan konon ceritanya dari riwayat, Rasul ketika Isra Mi'raj gak ketemu Allah. Apa yang harus diucapkan? Maka ketika itu Rasul mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatul lilma. Dijawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul mengatakan, jangan cuma aku ya Allah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita, saudaraku seiman dan jangan persoalan dunia tinggalkan sholat. Benar Khatib bilang, jangan persoalan main bola, persoalan apa kita tinggalkan sholat jamaah. Jangan. Apapun permainan, ayo penuhi masjid. Saudaraku, yang jadi masalah adalah kita lebih khusyuk berdoa di luar sholat daripada di dalam sholat. Nah itu masalah kita. Kalau di luar sholat sampai nangis kita, waktu kita dalam sholat apa seenak kita aja. Tapi pilih warhamni wajiburni warfa'ni. Kita nggak pernah merenung dengan apa yang kita minta dengan Allah. Sehingga sholat nggak bisa menjadi solusi terhadap kehidupan kita. Padahal ulama berpendapat, semua ulama sudah berpendapat, artinya bahwa perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Selesai. Ini aja barangkali renungan kita. Ajarkan anak-anak kita untuk sholat. Dan jangan biarkan musuh-musuh Allah ada di rumah kita. Kita kasih makan. Anak kita sudah balik nggak sholat, hati-hati musuh Allah. Itu yang kita kasih makan, itu yang kita kuliahkan, itu yang kita kasih Honda, itu yang kita juga beli bajunya. Padahal musuh Allah. Istri kita di rumah kita musuh Allah, nggak kita kasih makan.
Kita belikan dia cincin, kita kasih dia bedak, kita sayangi dia setengah hidup. Padahal dia musuh Allah ketika dia nggak sholat. Jangan biarkan musuh Allah ada di rumah kita. Saat ini saatnya kita menangis, saudaraku. Katakan kepada anak-anak dan istri kita bahwa, wahai anakku, sayangi ayah. Jangan sampai di akhirat semua beban ini tertumpuk kepadaku. Istriku, tutup auratmu kalau memang akam sayang kepada saya. Saatnya kita menangis, bersimpuh di hadapan anak dan istri kita, supaya mereka jangan jadi musuh-musuh Allah. Katakan kepada anak-anak kita, saudaraku, kita enak di dunia ini, bisa makan sama, kita bisa kemana-mana, tapi di akhirat juga kita berharap semuanya seperti itu. Syaratnya cuma satu, anakku, semua kita harus taat. Ayah harus taat, emak harus taat, anak-anakku semua harus taat. Di akhirat nanti kita akan berkumpul sebagaimana kita di dunia ini, bahkan lebih hebat lagi anak-anak. Sholatlah kalian, mana tahu ayah nanti di neraka kalian bisa menjemput ayah, karena selama ini ayah akan bimbing kalian. Sampaikan kepada anak dan keluarga kita, saudaraku, dan jangan tinggalkan sholat. Ini aja barangkali yang dapat khatib sampaikan. Aku qauli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim.